Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SMP Al Furqon, Be Different, Be The Best. Mungkin Anda asing dengan saya karena ini konten pertama di channel SMP Al Furqon, yaitu kita akan melakukan podcast perdana kita yang akan mengundang narasumber kita, seorang hafidz Quran yang kemarin telah melakukan wisuda hafidz pada tahun 2022 kemarin. Perkenalkan, saya Januar Aditya Nur Effendi yang akan menjadi host pada kali ini, dan narasumber kita Tan Hasyami Rafsanjani. Dia adalah salah satu murid SMP Al Furqon yang mengikuti wisuda hafidz pada tahun 2022 kemarin. Alhamdulillah, gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Ya. Menghafalkan Al-Quran itu emang berat ya Mas ya? Berat. Terus bagaimana sih perjalanan Mas menghafalkan Quran dari awal itu Mas? Ya saya awalnya masuk pesantren nggak ada niatan buat menghafal Al-Quran sebenarnya. Terus dapat arahan dari pembina kamar sekaligus badal saya. Apa tujuan utama buat mondok kesini, terus ya buat menghafal Al-Quran. Terus ya udah dari situ saya udah mulai tergerak lah hati saya buat mengaji ini. Awalnya makbul, terus tasmi sudah. Berarti datang ke pondok itu nggak bawa nggak bawa hafal juga Mas? Emang mulai dari nol sampai sekarang gitu. Terus yang dibuat motivasi Mas selama menghafalkan ini gimana Mas? Ya motivasi ya. Ya kalau misalnya lagi males gitu, tiba-tiba keingat orang tua biasanya. Orang tua kerja di rumah, bayar SPP, terus di sini leha-leha gitu. Mungkin ini pertanyaannya agak sensitif Mas, soalnya Mas pertama masuk pondok, kenapa lebih memilih ke SMP daripada dari unit lainnya gitu? Orang tua saya maunya saya fokus di Al-Quran, fokus di umum juga, pendidikan umum. Oh, di akademik juga ya Mas? Akademik gitu. Pengennya orang tua saya masuk perguruan tinggi, orang tua saya. Dan sekarang Mas udah hafal 30 juz. Yeah. Gimana Mas rasanya? Ya, alhamdulillah bisa dikasih Al-Quran 30 juz. Puas Mas ya? Ya, puas. Ketika selama menghafal mungkin kendalanya apa aja Mas? Kendalanya apa ya? Banyak kendalanya, paling biasanya kalau hafalan susah masuk hafalannya. Nah, itu biasanya tuh dikasih ujian, biasanya diuji. Tapi ya saya kan tetap berusaha gimana caranya, disuruh sama Ustadz gitu. Ya. Terus mungkin ada waktu-waktu tertentu untuk menghafal? Pagi. Enak Mas? Enak. Menghafal itu. Tapi ujiannya ngantuk. Terus gimana Mas melawan rasa ngantuk itu? Wudu. Cukup wudu, langsung melek. Mas kalau menghafal di mana biasanya? Di masjid di depan kelas saya. Oh, di masjid depan kelas juga, waktu sekolah juga Mas? Waktu sekolah juga. Oh, jadi banyak waktu untuk juga. Sebenarnya banyak untuk mengaji, tinggal kita aja yang membagi waktunya. Gimana itu Mas untuk membagi waktu yang padatnya gini, terus fokus ke akademik, terus fokus ke Quran, terus gimana Mas cara bagi waktunya juga? Mungkin juga ada kegiatan lainnya. Satu hari harus dibikin jadwal. Jadi misalnya dari subuh itu jadwalnya saya ngaji, jadwalnya sekolah di sini gitu. Jadi dibagi satu hari. Oh, saya waktunya jam segini, waktunya ini, waktunya guyon, waktunya belajar gitu. Mungkin ada motivasi dari badal, dari Ustadz yang paling Mas inget itu, yang paling mendalam. Ngaji Al-Quran itu harus dipaksa. Cara semangatnya dipaksa buat terbiasa. Harus dipaksa. Buat terbiasa. Gitu. Karena kalau kalah lawan malas pasti kalah terus. Sama rasa malasnya itu pasti kalah. Dan
ketika kita punya niatan buat mengaji, jangan disia-siakan. Karena ketika kita mengulur waktu, nanti aja, masih banyak waktu. Pas kita untuk mengumpulkan semangat lagi itu susah lagi. Jadi saya pengen ngaji, langsung ngaji, jangan ditunda lagi. Jangan ditunda lagi. Terus sekarang Mas udah kelas 9. Kira-kira mau lanjut apa? Jadi mau lanjut. Disaranin sama orang tua di sini lanjut aja. Terus alasan dari Mas sendiri? Ya pengen apa ya? Kan kalau di sini udah hafal 30 juz, mungkin nanti bisa melanjutkan di luar. Itu masih apa ya? Masih dibicarakan sebenarnya. Saya lanjut atau boyong. Oh ya, berarti kemungkinan besar Sih lanjut. soalnya dari orang tua udah Dari orang tua udah di sini aja gitu. lanjut gitu ya. Terus ini Mas, sampean gimana tanggapan teman-teman sampean udah ketika banyak mungkin ada cemoohan ke Mas gitu Apanya? ketika menghafal Al-Quran? Ya Kok ngaji terus sih? pasti. Oh, sufi gitu Mas? Pasti. Mungkin. Dibilang gak solid. Pasti. Tapi kata saya, kata Pak Jalal itu, gak apa-apa. Kamu digojlokin koncomu itu gak apa-apa. Yang penting saya wisuda. Habis itu. Soalnya enak Mas udah wisuda. Udah bebas mau ngapain. Udah los sih. Gak los juga sih. Maksudnya tetap dijaga hafalannya. Ya gitu. Mungkin kesan Mas selama menghafalkan Al-Quran, Kesan ya. selama perjalanan sepanjang ini dan bisa sampai di titik itu yang Mas inginkan. Kesan. Ya. Apa kesan ya? Gak kepikiran ya. Mungkin pesan untuk pemirsa yang lagi menghafalkan Al-Quran. Jangan menyerah, tetap istiqomah, lawan rasa malas. Tetap ngaji, ingat orang tua kalian kerja keras di rumah. Ditunggu masyarakat kalian. Ya begitulah teman-teman, itu dari narasumber kita yang telah menyelesaikan 30 juznya. Dengan emang selama menghafal itu berat, tapi akhirnya nanti juga itu untuk kalian sendiri. Ya sekian dari saya sebagai host, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.